Cinta di balik rasa takut. Terkadang, rasa takut akan terluka kembali bisa mengurung kita dalam ketakutan yang tak berujung. Namun, siapa sangka bahwa cinta sejati bisa datang dengan cara yang tak terduga, menembus segala keraguan, dan memberikan kesempatan kedua pada hati yang terluka. Ini adalah kisah tentang bagaimana keberanian untuk membuka hati kembali bisa mengubah segalanya. Selamat datang kembali di channel Janda Elite, tempat di mana kisah-kisah inspiratif dan menyentuh hati bisa mengubah cara pandang kita tentang cinta dan kehidupan. Hari ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana rasa takut akan terluka bisa menjadi tembok yang menghalangi hati untuk mencintai lagi. Tapi, cinta yang sejati tak pernah mengenal batas. So, stay tune. Cinta yang tertunda. Tia duduk sendirian di sudut kafe. Secangkir cappuccino hangat di depannya yang sudah mulai dingin. Setiap sudut kafe ini menyimpan kenangan yang tak pernah bisa ia lupakan. 4 tahun yang lalu, suaminya, Andi, meninggalkannya dengan cara yang tak terduga. Tak ada kata perpisahan yang cukup untuk menggambarkan luka yang ia rasakan saat itu. Sejak saat itu, Tia memilih untuk menutup hatinya rapat-rapat, membangun tembok kokoh yang tak dapat ditembus siapapun. Ia tak ingin merasakan lagi sakit yang sama. Tia telah berusaha berdamai dengan dirinya sendiri, berusaha hidup dengan lebih tenang, tetapi perasaan kosong itu tak pernah benar-benar hilang. Hatinya selalu merasa ada sesuatu yang hilang, seperti potongan puzzle yang tak pernah menemukan tempatnya. Setiap kali ia mencoba membuka hati untuk seseorang, kenangan masa lalu selalu menghalangi. Tak ada pria yang bisa menggantikan Andi. Dan Tia tak pernah merasa cukup percaya diri untuk memberi kesempatan pada siapapun. Ketakutan akan kembali terluka selalu menghantuinya. Namun, pada suatu hari yang tak pernah ia duga, datanglah seorang pria bernama Ardi. Mereka bertemu kembali setelah sekian lama, sejak masa kuliah mereka dulu. Ardi bukanlah sosok yang asing bagi Tia, dia adalah teman baik suaminya. Tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Ardi kali ini. Dia datang dengan senyuman hangat dan sikap yang penuh perhatian, seolah ingin menghapus segala kegelisahan yang ada dalam hati Tia. Setiap kali mereka berbicara, Ardi tidak hanya menunjukkan perhatian, tetapi juga pengertian yang dalam. Pada awalnya, Tia menganggap pertemuan mereka hanya kebetulan. Mungkin Ardi hanya ingin berbincang sejenak untuk mengingat masa lalu mereka. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan biasa. Ardi, dengan segala cara, mulai menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin menjadi teman lama, tetapi seseorang yang benar-benar peduli. Tia, meskipun dengan hati yang ragu, merasa nyaman dengan kehadirannya. Tetapi, seperti biasa, ketakutan itu muncul kembali. Ketakutan akan membuka hati untuk seseorang lagi. Ketakutan akan jatuh cinta dan kemudian terluka. Di tengah kebingungannya, Tia menatap langit sore yang berwarna oranye, seolah menunggu jawaban dari alam. Apakah ini benar? Apakah aku bisa memberi kesempatan lagi pada cinta? Batinnya. Tetapi, saat itu juga, ia menyadari satu hal. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Kadang-kadang, cinta datang bukan dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi dalam cara yang tak terduga. Mungkin, hanya mungkin, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuka hati lagi. Jejak masa lalu yang tak terlupakan. Pada suatu malam yang tenang, Tia dan Ardi duduk di sebuah bangku taman yang sepi. Hanya suara angin malam yang terdengar, mengusir keramaian dunia. Tia memandang langit, mencoba mencari kedamaian dalam kesunyian. Namun, di dalam hatinya, keraguan dan ketakutan terus bergelora. Dia tahu bahwa Ardi datang dengan niat yang tulus, tetapi luka lama di hatinya seperti bayangan gelap yang tak kunjung hilang. Tia tak bisa menghindari perasaan itu. Perasaan bahwa setiap kali ia mulai membuka diri, ia bisa saja terluka lagi. Ardi. Suara Tia pelan, hampir terbawa angin. Aku ingin sekali bisa percaya lagi. Tapi, aku takut. Takut untuk jatuh cinta lagi. Aku sudah terlalu lama terluka, dan aku tak tahu bagaimana cara untuk membuka hati ini kembali. Ardi mendengarkan dengan seksama, matanya menatap Tia dengan penuh pengertian. Tia, aku tak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini,
dengan cara yang paling tulus. Aku tahu kamu terluka, dan aku tak bisa mengganti masa lalu. Tapi aku ingin menemanimu untuk menyembuhkan luka itu. Tidak ada yang bisa menghapus kenangan itu, tapi kita bisa menciptakan kenangan baru bersama. Tia terdiam, perkataan Ardi menyentuh hatinya lebih dalam dari yang ia kira. Air matanya mulai menggenang. Namun ia cepat-cepat menyeka. Ia tidak ingin Ardi melihatnya menangis. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima cinta lagi. Ardi, aku merasa aku sudah terluka terlalu dalam. Katanya dengan suara yang serak, seperti menyembunyikan banyak hal yang tak bisa ia ungkapkan. Namun, Ardi dengan lembut menggenggam tangannya. Tia, aku tidak akan pernah memaksa. Tapi percayalah, terkadang kita perlu memberi kesempatan pada diri kita untuk merasa bahagia lagi. Luka itu memang ada, dan kita tak bisa menghapusnya begitu saja. Tapi kita bisa belajar untuk hidup dengan luka itu, dan membiarkan cinta datang perlahan, tanpa paksaan. Tia menatap Ardi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Dia tidak tahu apakah cinta itu akan datang lagi, atau apakah dia siap untuk menerima kembali perasaan itu. Tetapi yang jelas, Ardi memberikan harapan baru dalam hidupnya. Ia bisa merasakan kehangatan yang datang dari Ardi, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Di tengah malam yang sunyi itu, Tia menyadari bahwa ketakutannya bukanlah halangan untuk mencintai. Cinta mungkin tidak datang dengan cara yang sempurna, tetapi mungkin itulah yang membuatnya begitu berharga. Ardi mungkin bukan pria yang dapat menggantikan suaminya, tetapi dia bisa menjadi seseorang yang akan membantunya untuk sembuh. Satu langkah kecil dalam perjalanan panjang membuka hati kembali. Cinta yang tak terduga. Hari demi hari, pertemuan antara Tia dan Ardi semakin sering. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kadang keheningan yang nyaman. Tia mulai merasakan hal-hal yang dulu ia anggap tak mungkin terjadi lagi. Rasa nyaman, kebersamaan yang memberi kedamaian, dan bahkan tawa yang tulus. Meskipun Tia masih memandang Ardi dengan hati yang penuh keraguan, ada perasaan baru yang muncul dalam dirinya. Cinta itu, meski perlahan, mulai tumbuh kembali. Namun, keraguan itu masih belum hilang. Suatu sore, setelah pertemuan mereka yang biasa, Ardi mengajak Tia berjalan-jalan di sebuah taman. Udara sore itu begitu segar, langit sedikit berawan, dan segala sesuatunya terasa damai. Ardi berhenti di tengah jalan setapak yang sepi, melihat Tia dengan tatapan yang penuh arti. Tia, aku ingin kita bicara serius, kata Ardi, suaranya lembut namun tegas. Tia menoleh ke arah Ardi, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada apa, Ardi? Tanyanya, meski ia tahu bahwa perasaan dalam dirinya mulai menggeliat. Ada sesuatu yang berbeda dengan cara Ardi melihatnya kali ini. Ardi mengambil nafas dalam-dalam, lalu berkata, aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu takut. Tapi aku juga tahu bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku tak bisa mengganti apa yang telah hilang, Tia, tapi aku ingin menjadi sesuatu yang baru untukmu, jika kamu membiarkan aku. Tia terdiam, kata-kata itu seperti pisau yang tajam, tetapi lembut menyentuh hatinya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Ardi adalah seseorang yang layak untuk dicintai, bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai seseorang yang bisa memberikan arti baru dalam hidupnya. Ardi. Tia melangkah mendekat, menatap matanya yang penuh harap. Aku tak bisa menjanjikan apapun. Aku takut aku akan terluka lagi. Aku masih merasa kosong, masih merasa ada sesuatu yang hilang. Ardi mengangguk. Aku mengerti, Tia. Tapi izinkan aku menjadi bagian dari hidupmu, sedikit demi sedikit. Tak ada yang terburu-buru. Cinta bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang membiarkan diri kita merasa bahagia dengan apa yang ada di depan kita. Tia menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada rasa aman. Mungkin perasaan itu bukan cinta yang sempurna atau datang dengan cara yang mudah, tetapi mungkin, cinta itu justru datang dengan cara yang sederhana, dengan kehadiran yang bisa diandalkan, dengan kesabaran yang tak terhingga. Tia tak tahu apakah ia siap untuk jatuh cinta lagi, tapi Ardi sudah memberinya sesuatu yang berharga, harapan. Saat senja mulai turun, Tia merasa bahwa cinta memang datang dengan cara yang tak terduga. Mungkin ia tidak perlu terburu-buru untuk menyebutnya cinta, tapi perasaan itu jelas hadir. Dan dengan perlahan,
Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa kadang-kadang, yang perlu kita lakukan adalah memberi diri kita kesempatan untuk merasakannya kembali. Ketakutan yang teratasi. Malam itu, angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang berbeda. Tia duduk di balkon apartemennya, menatap cahaya lampu kota yang berkelip di kejauhan. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin bingung dengan perasaan yang muncul. Ardi begitu baik padanya, penuh perhatian dan pengertian, tetapi ketakutan itu masih menggerogoti hatinya. Ia takut bahwa jika ia membuka hati, ia akan kembali terluka. Bahkan setelah semua pertemuan mereka yang hangat, ia masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut itu. Tia memejamkan matanya, mencoba mengumpulkan keberanian. Ardi sudah berusaha dengan sabar, tapi kini ia tahu bahwa dirinya sendiri yang perlu menghadapi ketakutannya. Dengan berat hati, Tia memutuskan untuk berbicara dengan Ardi malam itu. Mungkin ini adalah langkah pertama untuk melepaskan keraguan dan memberi kesempatan pada dirinya untuk merasakan kebahagiaan lagi. Ketika Ardi datang ke apartemennya, Tia langsung mengajaknya duduk di balkon yang sama, tempat mereka biasa berbicara. Suasana malam terasa begitu tenang, tetapi perasaan di dalam hati Tia begitu berat. Ardi, ada yang perlu aku katakan, kata Tia dengan suara pelan, matanya tidak bisa menatap Ardi langsung. Ardi menoleh dengan penuh perhatian. Apa yang ingin kamu bicarakan, Tia? Aku di sini untuk mendengarkan. Tia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku takut, Ardi. Takut untuk mencintai lagi. Aku sudah lama hidup dengan rasa takut akan kehilangan, dengan luka yang tak kunjung sembuh. Rasanya seperti aku selalu berjalan di tepi jurang, dan aku tak tahu apakah aku bisa kembali lagi jika jatuh. Ardi terdiam, namun tatapan matanya lembut dan penuh empati. Tia, aku tidak bisa menghapus masa lalumu, tapi aku bisa mendampingimu. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Aku di sini, dan aku akan selalu di sini, tidak peduli seberapa lama waktu yang kamu butuhkan. Tia menatap Ardi, matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar siap menerima dirinya. Luka-lukanya, ketakutannya, dan segala yang pernah ia jalani. Ardi tidak berjanji akan menghapus semuanya, tetapi ia berjanji akan ada, memberikan dukungan yang tak terhingga. Ardi, Tia berkata, suaranya gemetar. Aku takut, tetapi aku ingin mencoba. Aku ingin memberi diriku kesempatan untuk merasakan kebahagiaan lagi, meskipun itu terasa menakutkan. Ardi menggenggam tangan Tia dengan lembut. Kamu tidak perlu terburu-buru, Tia. Kita bisa berjalan perlahan, bersama-sama. Setiap langkah kecil adalah kemenangan, dan aku akan ada di sampingmu. Dalam malam yang hening itu, Tia merasa ada sesuatu yang mulai melepaskan beban berat di hatinya. Mungkin, mencintai lagi memang tak mudah, tetapi ia tahu satu hal, tidak ada yang perlu ia takuti jika ada seseorang yang siap berjalan bersamanya, bahkan dalam ketakutan sekalipun. Perlahan, ketakutan itu mulai menghilang, digantikan oleh rasa harapan yang baru. Cinta yang membebaskan. Hari itu, Tia bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun hatinya terasa lebih ringan daripada yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Perasaan yang selama ini ia coba hindari, perasaan yang selalu datang dengan keraguan dan ketakutan, kini mulai bertransformasi menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih tenang dan penuh harapan. Tia menyadari bahwa cinta tidak datang dengan jawaban yang langsung, tetapi dalam perjalanan yang penuh dengan langkah kecil dan penuh kesabaran. Ia memandang dirinya di cermin, mengamati matanya yang kini tampak lebih cerah. Ardi telah memberi sesuatu yang berharga, bukan hanya kasih sayang, tetapi juga keberanian untuk membuka hatinya kembali. Setelah berbicara dengan Ardi malam itu, Tia merasa seolah dunia ini memberi kesempatan kedua padanya untuk merasakan cinta yang sejati. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa cinta yang tumbuh dengan penuh pengertian adalah cinta yang paling berharga. Pada suatu sore yang cerah, Tia dan Ardi duduk berdua di taman kota, dikelilingi oleh bunga-bunga yang sedang bermekaran. Tia memandang Ardi dengan senyuman yang tulus. Terima kasih, katanya pelan. Suara itu penuh dengan emosi yang ia coba kendalikan. Terima kasih karena kamu selalu ada untukku, bahkan ketika aku takut untuk menerima cinta lagi. Ardi tersenyum lembut.
Matanya berbinar dengan kehangatan. Tia, kamu tidak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apa yang terjadi. Cinta itu bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang memberi ruang untuk hal-hal baru tumbuh. Tia merasa seolah beban yang selama ini mengikatnya perlahan lepas. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan masa lalu, tetapi Ardi memberinya kesempatan untuk mencintai lagi, untuk merasakan kebahagiaan yang selama ini ia pikir tak mungkin terjadi. Dengan Ardi, ia merasa bahwa ia bisa menjadi diri sendiri, dengan segala luka dan ketakutannya. Dengan perlahan, Tia menyadari bahwa untuk mencintai lagi, ia tidak harus menunggu kesempurnaan. Cinta bukanlah tentang tanpa rasa takut, tetapi tentang berani melangkah meski ketakutan itu ada. Cinta adalah tentang membuka diri, menerima kenyataan bahwa setiap hubungan memiliki risiko, namun juga memiliki potensi untuk memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Hari itu, Tia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Ia membuka hatinya, memberi kesempatan untuk cinta yang tulus, dan membiarkan dirinya merasa bahagia. Ardi mungkin bukanlah pria yang pertama dalam hidupnya, tetapi ia adalah yang kedua, dan dalam cinta kedua ini, Tia merasakan kebebasan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Cinta yang membebaskan, cinta yang mengajarkan untuk melepaskan ketakutan dan menerima kehadiran seseorang dengan penuh hati. Cinta yang, akhirnya, membuatnya merasa hidup kembali. Terima kasih sudah menyimak kisah cinta di balik rasa takut hingga akhir. Teman-teman Janda Elit. Kisah Tia dan Ardi mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, bahwa meskipun hidup pernah terluka, kita tetap berhak untuk mencintai dan merasakan kebahagiaan. Ketakutan akan terluka lagi memang nyata. Tetapi jangan biarkan itu menghalangi kita untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada cinta yang tulus. Terkadang, kita hanya perlu berjalan perlahan dan memberi diri kita izin untuk merasa bahagia lagi. Semoga kisah ini bisa memberi kalian semua semangat dan harapan, bahwa meskipun perjalanan hidup tidak selalu mulus, selalu ada peluang untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan takut untuk mencintai lagi, karena setiap langkah kecil yang kalian ambil bisa membawa kalian menuju kebahagiaan yang selama ini kalian cari. Untuk semua teman-teman Janda Elit, saya doakan semoga kalian diberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup. Semoga hati kalian selalu terbuka untuk cinta, dan semoga kalian menemukan kebahagiaan yang pantas kalian dapatkan. Ingat, tidak ada yang terlambat untuk memulai lagi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita yang menginspirasi. Cinta itu indah, dan kalian layak mendapatkannya. Jangan pernah ragu untuk memberi kesempatan pada cinta yang datang dengan tulus. Sampai bertemu di channel Janda Elit.